Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfa Fajatawang dengan NIM 2021808078, kelas 3B dari Prodi PKSD Universitas Muhammadiyah Purworejo. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan PowerPoint dengan materi pubertas IPA kelas 6 tema 6. Yang pertama ada kompetensi inti. 1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, tetangga, dan negara. 3. Memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, serta benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. 4. Menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif, dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Selanjutnya ada kompetensi dasar. 3.2. Menghubungkan ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi. 4.2. Menyajikan karya tentang cara menyikapi ciri-ciri pubertas yang dialami. Pembahasan materi yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran dan volume tubuh yang dapat diukur dengan angka. Contohnya, tinggi tubuh dan berat tubuh. Sedangkan perkembangan proses pematangan fungsi sel tubuh menuju kedewasaan. Hal ini tidak dapat diukur dengan angka. Yang selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang pertama ada gen, yang kedua ada hormon, yang ketiga zat gizi dan air, dan yang terakhir aktivitas. Gen adalah faktor keturunan yang merupakan warisan dari orang tua. Gen dapat menjadi penentu warna kulit, tinggi tubuh, kekuatan otot, atau ukuran tulang seseorang. Contoh dari gen adalah apabila orang tua memiliki tubuh yang besar, ada kemungkinan anaknya juga memiliki tubuh yang besar. Yang selanjutnya hormon. Hormon adalah zat yang dihasilkan oleh kelenjar tubuh serta berguna untuk mengatur kerja suatu organ tertentu. Hormon yang paling berpengaruh dalam proses pertumbuhan adalah hormon somatotropin. Manusia yang kekurangan hormon somatotropin ini akan mengalami tubuhnya kekerdilan. Zat gizi dan air. Zat gizi yang terkandung dalam makanan merupakan salah satu hal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Zat gizi yang paling diperlukan adalah protein. Selain zat gizi, manusia juga memerlukan air sebagai pelarut. Air juga mempengaruhi pembentukan energi. Energi yang dihasilkan di dalam tubuh digunakan untuk menghasilkan sel-sel baru dan memperbaiki sel-sel yang rusak. Yang terakhir, aktivitas. Aktivitas yang dilakukan manusia dapat berupa aktivitas otot dan aktivitas otak. Aktivitas otot seperti olahraga akan membantu tubuh sehat dan bugar. Aktivitas otak membuat perkembangan otak seseorang lebih cepat. Kegiatan yang dapat menstimulasi otak adalah menggambar, menyanyi, serta menghitung. Yang selanjutnya ada tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Tahap pertama yaitu bayi. Bayi lama-kelamaan akan mengalami tumbuh besar serta mengalami pertumbuhan dari perkembangan seiring berjalannya waktu. Saat usia 6 bulan, bayi mulai belajar duduk. Saat usia 9-12 bulan, bayi mulai merangkak, bahkan mulai belajar berdiri. Pada usia 18 bulan, bayi sudah mulai berjalan perlahan-lahan. Tahap selanjutnya balita. Pada usia 2 tahun, biasanya balita sudah bisa berjalan, berdiri, dan melompat sendiri. Pertumbuhan pada masa balita sangat besar dan memerlukan asupan gizi yang baik.
Tahap selanjutnya anak-anak. Masa anak-anak berada di antara masa balita dan remaja. Pada tahap ini, seorang anak mulai lancar membaca dan menulis. Mereka mulai aktif dalam berdiskusi dengan teman-temannya. Tahap selanjutnya remaja. Remaja sering disebut masa peralihan dari masa anak-anak menuju dewasa. Pada masa remaja, seseorang mengalami masa pubertas. Pada masa pubertas, hormon reproduksi mulai dihasilkan untuk mempersiapkan dalam proses memiliki keturunan. Selain perubahan fisik, remaja juga mengalami perubahan psikologis. Tahap selanjutnya, tahap dewasa. Pertumbuhan seseorang mencapai puncaknya pada masa dewasa. Pertumbuhan tulang dan otot berhenti sehingga orang dewasa tidak bertambah tinggi. Orang dewasa sudah dapat berpikir dengan matang serta stabil. Yang tahap terakhir adalah lansia atau masa perkembangan terakhir manusia. Pada masa ini, kemampuan tubuh seseorang mulai berkurang karena adanya penurunan sel-sel tubuh. Materi yang kedua ada pubertas. Pubertas atau yang biasa disebut masa puber adalah masa menuju dewasa. Masa ketika seseorang mengalami perubahan fisik dan pola pikir. Masa pubertas memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, ciri primer. Ciri primer pada laki-laki yang pertama mulai menghasilkan sel sperma di dalam testis, yang kedua mulai mimpi basah. Ciri primer pada perempuan yang pertama mulai menghasilkan sel telur matang di dalam ovarium. Yang kedua mulai mengalami menstruasi. Selanjutnya ada ciri sekunder. Ciri sekunder pada laki-laki yang pertama suara menjadi lebih berat, tumbuh rambut di area tertentu, jakun mulai terlihat, dan tumbuh jerawat. Ciri sekunder pada perempuan yang pertama suara menjadi lebih nyaring, tumbuh rambut pada area tertentu, pinggul mulai membesar, dan mulai tumbuh jerawat. Menjaga kesehatan tubuh dan organ reproduksi pada masa pubertas. Yang pertama, mandi 2 kali dalam sehari. Yang kedua, mengenakan pakaian yang bersih dan kering. Yang ketiga, mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Yang keempat, berolahraga teratur dan istirahat yang cukup. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kata-kata yang kurang jelas, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.